Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semua? Ya. Diberi pada kesempatan yang agak sedikit mendung ya, mudah-mudahan cerah. Kalian masih bisa menjalani kegiatan PJJ melalui Zoom ya ke depan ya dengan baik ya. Baik, Bapak awali dari oke. Ya, ini tampilannya kita ada sebuah engine ya sudah menggunakan teknologi DOHC plus VVTI. I-nya adalah intelijen ya. Jadi teknologi mekanisme penggerak katutnya sudah ya canggih ya, menggunakan ya 2 buah camshaft atau noken as ya. Oke, kompetensi dasar pada semester ini yakni 3.1 tentang menerapkan cara perawatan sistem utama mesin dan mekanisme katup, sedangkan 4.1 ya merawat berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya siswa atau peserta didik dapat ya diharapkan ya di sini melalui pendekatan saintifik mengamati tayangan film atau praktik tentang cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup dan perawatan berkala sistem utama engine. Yang kedua, yang ketiga, siswa dapat menggunakan alat ukur mekanik ya untuk menelaah komponen mekanisme katup yang mengalami keausan. Kemudian yang keempat, siswa dapat melakukan penyetelan katup. Yang kelima, siswa dapat membongkar dan memasang mekanisme katup, dan yang keenam adalah siswa dapat merawat dan memelihara komponen mesin. Ya. Jadi pertemuan kita pada PJJ yang kedua, pembahasan kita kali ini adalah ini Bapak nih ya, ini isi dari presentasi ya PJJ kita pada pagi hari ini. Mesin 4 langkah, kemudian mekanisme katup yang terdiri dari valve framing, OHV, overhead valve, yaitu sistem mekanisme katup OHV, SOHC, single overhead camshaft, atau sistem mekanisme katup SOHC, kemudian DOHC, double overhead camshaft, ya. Ada sistem mekanisme katup DOHC, kemudian kelebihan DOHC dibandingkan SOHC itu apa, dan yang terakhir adalah DOHC dengan variabel valve framing. Diawali dari yang pertama ya, jadi valve framing diagram ya. Ya akan terjadi secara berulang-ulang ya pada saat mesin hidup. Nah, kerja dari katup ini dipengaruhi oleh camshaft atau poros knob yang ada di dalam ya, blok silinder ataupun di atas silinder head. Ya, di mana ya permukaan atau konstruksi dari cam loop ataupun camshaft itu bentuknya seperti oval. Ya. Jadi pada saat kondisi poros knob itu dia bersinggungan pada bagian ujung ya noken as, maka keadaan katup mulai terbuka. Tetapi jika kondisi ya bagian dari lebar permukaan poros knob
ya, yang bersinggungan, maka keadaan dari katup tidak akan terbuka. Jadi valve timing adalah waktu pembukaan katup, ya, yang akan mempengaruhi kinerja dari mesin. Jadi waktu pembukaan katup dipengaruhi dari konstruksi atau bentuk tonjolan dari poros knob atau cam loop yang terdapat pada camshaft. Jadi semakin lebar diameter tonjolan poros knob, maka akan semakin lama waktu pembukaan katup. Dan sebaliknya, semakin kecil diameter tonjolan poros knob atau cam loop, maka semakin cepat waktu buka katup. Jadi saat buka dan tutup klep, ya, saat buka dan tutup klep, pemasukan dan klep pengeluaran yang berhubungan dengan posisi piston ini disebut dengan valve timing. Ya. Jadi valve timing itu adalah saat atau ketika katup terbuka dan tertutup, ya, katup pemasukan dan katup buka tertutup, maupun pengeluaran yang berhubungan dengan posisi piston. Nah, untuk menambah efisiensi pemasukan dan pengeluaran bahan bakar, maka klep pemasukan dibuka sebelum mencapai titik mati atas atau top dead center dan tertutup kembali setelah piston bergerak ke atas, ya, dari titik mati bawah atau bottom dead center. Ya, begitu juga dengan klep pembuangan. Ya, posisi dibuka, ya, dibukanya katup sebelum piston mencapai titik mati bawah atau bottom dead center dan tertutup setelah piston mulai turun dari titik mati atas atau top dead center. Baik. Selanjutnya di sini ada gambar diagram valve timing. Ya, gambar valve timing di mana tadi valve timing itu saat buka dan tutup klep pemasukan dan pengeluaran, ya, yang berhubungan dengan posisi piston. Nah, ini diagram valve timing ini bentuknya seperti, ya, kurva obat nyamuk, ya, kurva obat nyamuk. Kalau kalian perhatikan gambar, ya, itu diawali dari kita pahami dulu keterangan yang ada di gambar. TDC adalah top dead center atau titik mati atas, sedangkan BDC bottom dead center, atau titik mati bawah. Oke. Nah, di sini sebelum titik mati atas 6 derajat, ya, di sini ada keterangan intake valve open. Katup masuknya terbuka 6 derajat. Ya. Kemudian kita bergerak ke bawah, ya, bergerak, oke, dari 6 derajat sebelum tem A, setelah, ya, tem A bergerak 180 derajat, kemudian bergerak kembali 40 derajat melewati titik mati bawah, maka di sini intake valve close. Ya. Jadi pada saat kondisi intake valve open dan pada saat intake valve close, ini adalah berapa derajat lamanya klep masuk terbuka. Ya. Jadi pada saat berdasarkan prinsip kerja motor 4 tak, maka dalam satu kali siklus mampu menyelesaikan 4 kali gerakan piston, ya, dan 2 kali gerakan poros impor. Nah, ini langkah yang pertama seperti kalian ketahui adalah langkah hisap. Langkah hisap, ya, di mana di dalam ruang bakar terjadi kevakuman mengakibatkan klep masuknya terbuka, ya, di mana posisi piston 6 derajat sebelum titik mati atas, ini klep masuk terbuka. Ketika terbuka, maka bahan bakar dan udara yang masih segar ini akan masuk ke dalam ruang bakar. Ya. Nah, lamanya durasi katup masuk terbuka itu, ya, dihitung dari
6 derajat posisi piston sebelum mencapai titik mati atas, 1 derajat ditambah lagi 40 derajat, maka totalnya adalah 226 derajat. Jadi lamanya katup masuk terbuka pada saat proses langkah hisap itu 226 derajat. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Sampai di sini cukup jelas? Jelas ya? Oke. Sekarang kalau sudah langkah hisap, langkah selanjutnya apa pada motor patak? Setelah langkah hisap, langkah berikutnya apa? Pembakaran. Langkah kompresi. Jadi pada saat langkah kompresi ini, kedua katup keadaan tertutup. Kedua katup dalam keadaan tertutup. Maka di sini gerakannya di sini langkah kompresi. Ada gambarnya. Kompresi itu dua katup, baik katup tek dan silinder dalam tertutup. Ya, maka berputar. Ya. Bergerak kompresi ya kurang lebih 8 derajat ya, 5 sampai 8 derajat piston sebelum mencapai titik mati atas, busi memberikan loncatan bunga api listrik ya. Ya. Jadi pada saat langkah kompresi piston bergerak dari posisi T menuju TMA. Saat piston mendekati 5 sampai dengan 8 derajat titik mati atas, busi sebagai komponen utama dari pengapian memberikan loncatan bunga api listrik. Ya, busi ini sebagai pemicu. Ya, sehingga terjadilah proses pembakaran atau ledakan. Ledakan inilah yang mengakibatkan gerakan piston turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Nah, maka di sini ada langkah ekspansi atau langkah usaha. Terjadinya ledakan ini mempengaruhi gerakan piston bergerak dari TMA ke TMB. Nah, di sini ya katup buang mulai terbuka. Pada saat posisi piston 31 derajat sebelum titik mati bawah, katup buangnya sudah mulai terbuka. Nah, pada saat kondisi langkah usaha atau langkah ekspansi, ini kedua katup masih dalam keadaan yang tertutup. Tetapi pada saat langkah buang, ya karena gerakan pistonnya bergerak turun ke bawah dari TMA ke TMB, maka yang terjadi ya posisi katup buang ya ini dalam keadaan terbuka pada posisi 31 derajat sebelum titik mati bawah atau BDC, bottom dead center. Ya. Nah, kemudian pada saat langkah buang, katup buang ini terbuka, terus ya bergerak piston melewati titik mati atas ya, dari 31 derajat sebelum titik mati bawah, kemudian berputar lagi piston atau bergerak lagi ya 180 derajat ya. Ya, setelah dia melewati titik mati atas, barulah di sini katup ya buang mulai tertutup. Ya, tapi yang menarik ketika kondisi ya kondisi posisi piston ini ya dia bergerak ya melewati titik mati atas 9 derajat ya, maka karena di sini posisi
sama-sama agak sedikit jeda, katup masuk terbuka sedikit, sedangkan katup buangnya juga terbuka. Ini masa-masa kondisi valve overlap, di masa ada sedikit bahan bakar yang masuk ke dalam silinder, kemudian bahan bakar yang masih segar ini mendorong sisa gas pembakaran untuk dikeluarkan ke saluran exhaust. Ya, maka di sini ada istilahnya valve overlapping. Ya, posisi 6 derajat dan 9 derajat. Jadi ya, kalau ditotalkan adalah 15 derajat waktu overlap. Oke. Kalau tadi ya berapa derajat klep masuk terbuka itu dihitung dari 6 derajat ditambah 180 derajat ditambah 40 derajat. Maka nah, berapa lama atau berapa derajat klep buang dalam kondisi terbuka? Ya, di sini 31 derajat sebelum titik mati bawah, ya, ditambah dengan 180 derajat setengah lingkaran, ya, kemudian ditambah lagi 9 derajat piston melewati titik mati atas. Maka total keseluruhannya lamanya 40 derajat. Sedangkan lamanya kondisi overlap itu 6 derajat ditambah dengan 9, maka hasilnya adalah 15 derajat. Ya. Nah, berapa lamanya langkah? Ya, berapa lamanya waktu kompresi? Itu diambil dari 180 derajat. Ya, 180 derajat kompresi ya. Jadi ini 180 derajat setengah lingkaran. Kompresi ini kan di sini letaknya. Ya, melewati titik mati bawah setelah 1 derajat maka kompresi. Maka di sini adalah 180 derajat dikurang 180 dikurang 40 maka saya 140 derajat. Ya, kemudian ya, maka 134 derajat lamanya waktu kompresi. Sedangkan berapa lama ya lamanya langkah usaha itu dihitung 180 derajat langkah usaha dari sini. Ya, 180 derajat. Ya. Kemudian ditambah dengan 6 derajat ya, posisi katup tambah 6 derajat ya. Kemudian dikurang ya, dikurang 31 derajat. Maka hasilnya adalah 155 derajat. Oke, sampai di sini sudah paham mengenai diagram valve timing, baik posisi katup hisap, kompresi, ekspansi, dan buang. Ya. Dan yang terakhir adalah lamanya kedua klep dalam keadaan tertutup. Jadi putaran mesin 360 katup masuk terbuka, ya, kemudian dikurang lagi 9 derajat, ya, posisi katup buang tertutup. Maka totalnya adalah 311 derajat. Oke. Untuk diagram valve timing, apakah ada pertanyaan atau ada kesulitan? Penjelasan yang Bapak sampaikan? Ya. Jadi di sini pada keterangan gambar di atas ya, lamanya atau durasi katup in atau hisap ya, membuka 6 derajat ditambah 180 derajat ditambah 40 derajat sama dengan 226 derajat.
Lamanya kartu buang ya membuka adalah 31 derajat ditambah 180, kemudian ditambah lagi 9 derajat, maka totalnya adalah 220. Katup dalam kondisi overlap, di mana posisi kedua katup dalam keadaan terbuka sedikit. Ya, tujuan dari posisi overlap atau kondisi overlap ini adalah untuk membilas, ya. Jadi posisi bahan bakar yang masih segar, ya, masuk ke dalam silinder, kemudian mendorong sisa gas pembakaran yang sudah terbakar, kemudian untuk keluar pada saluran exhaust atau pembuangan. Oke, baik, sampai di sini sudah. Kemudian ini latar belakang mesin EV, ya, EV kepanjangan dari electronic fuel injection, ya, di mana mekanisme penggerak katupnya sudah DOHC, double overhead camshaft. Ya, dia menggunakan dua buah kedua camshaft ini mengatur, ya, timing buka dan tutupnya katup secara presisi. Jadi yang melatar belakangi teknologi mesin EV DOHC ini ada dua. Yang pertama adalah permintaan pasar, ya, itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah kendaraan mesin, ya, kendaraan bermesin ya, ATPM, ya, mendesain, membuat, ya, ataupun memproduksi kendaraan-kendaraan yang basisnya cc-nya kecil atau LCGC, ya, low cost green car, ya, di bawah yang tadinya, ya, spek engine-nya, ya, publikasinya bisa 1.300, 1.500, ya, sekarang diperkecil, ya, menjadi, ya, 1.000 cc. Kemudian dengan teknologi ini maka mesin performa mesin menjadi tinggi. Kemudian yang kedua adalah tuntutan lingkungan hidup. Ya, tuntutan lingkungan hidup ini, ya, ini sangat berpengaruh, ya. Kalau Bapak lihat di sini, nah, jadi sumber polusi atau polutan yang ada di udara bebas, yaitu yang ada di khususnya di Indonesia, di sini persentasenya adalah 75% itu dari transportasi darat, 9%-nya dari pembangkit listrik dan pemanas, 8%-nya dari pembakaran domestik atau, ya, home industry, sedangkan pembakaran industrinya adalah, ya, sekitar 8%. Oke. Nah, di sini, ya, polutan yang atau yang dihasilkan oleh emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan itu banyak, ya. Ada CO2, karbon dioksida, ada karbon monoksida, ya, CO, kemudian ada hidrokarbon HC, kemudian ada nitrogen oksid, ada PM, particulate matter, ada sulfur. Dengan keadaan seperti ini, ya, di mana prosentasenya angkutan ini penyumbang sekitar 75%, makalah dibuatlah suatu regulasi emisi gas buang kendaraan. Oke. Ini berdasarkan catatan, ya, regulasi emisi gas buang yang ada di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian LHK atau Kementerian, ya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Di sini berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 141 tahun 2003, ya, maka pada tanggal 23 September 2003 kemudian pada tanggal 1 Agustus 2013 turun lagi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 23 tahun 2012.
Ya, sepeda motor sudah masuk tahun 2013 masuk ke Euro 3. Turun lagi Ya. ya, surat keputusan Dirjen PPKL. Ya, PPKL itu kepanjangan dari pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ya, surat keputusan dari Dirjen PPKL 183 per 2017, di mana kendaraan roda 4 bermesin bensin itu 10 Oktober 2018. Ya. Karena berbagai alasan, ini Maret 2019 kita masuk ke Euro 4. Ya. Nah, pada kondisi ya 2021 ini ditunda. Ya, karena memang ya akibat ya pandemi COVID-19 yang masih berjalan, maka pada saat lagi ya, surat keputusan Dirjen ya, jadi yang terakhir surat keputusan Dirjen PPKL ya 183 per 2017, di mana kendaraan roda 4 baru ditunda 1 tahun ya sampai sekarang kondisi. Baik, kita kembali di sini karena tuntutan lingkungan hidup tadi ya, maka dibentuklah suatu regulasi atau standar emisi gas buang. Jadi karena tuntutan lingkungan hidup dari Euro. Jadi kendaraan dengan mesin EV DOHC ini populasinya sudah 30%. Iya. Jadi berdasarkan regulasi EC nomor 83 dari 1999 ini tentang Euro 2 standar, di mana residu dari CO nilai ambang batasnya adalah 2,20 gram per kilometer, sedangkan HC hidrokarbon plus NOx nilai ambang batasnya adalah 0,50 gram per kilometer. Ini contoh untuk kendaraan mobil tipe Terios, baik manual maupun matic. Ya. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas. Oke, kita lanjut. Tadi ya, ini kalau nggak salah minggu lalu sudah Bapak ulas sedikit ya, tentang dulu ini Bapak hampir sama penjelasannya. Itu tentang ini prinsip dasar 4 langkah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya, ada 4 proses di situ, 4 langkah piston. Ada langkah hisap, kompresi, ekspansi atau usaha, dan langkah buang. Di sini ada sebuah grafik ya. Di sini ada total energinya. Total energi atau proses pembakaran bahan bakar dan udara itu 100%. Di sini panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran di dalam engine itu diubah menjadi energi gerak atau tenaga gerak mekanik. Namun kenyataannya hanya sebagian panas yang dapat dimanfaatkan persentase pada grafik di atas, maka pada motor bensin itu kira-kira 25% energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar dan di dalam silinder yang dimanfaatkan dan secara efektif ya menjadi sumber tenaga. Sedangkan panas hilang, ya panas yang hilang bersama gas buang itu ya nilainya adalah 34%. Sedangkan panas yang terbuang akibat proses pendinginan adalah 32%.
kemudian panas yang terbuang ya akibat proses ya pumping loss atau pemompaan adalah 3% dan akibat adanya gesekan di dalam silinder ya, itu berkisar 6%. Jadi hanya 25% ya energi panas yang diperoleh ya di dalam proses pembakaran di dalam silinder ya di mana secara efektif dia bisa menghasilkan suatu tenaga. Oke, kita lanjut. Kemudian mekanisme katup ya seperti yang tadi Bapak ulas ya berdasarkan di sini dikelompokkan berdasarkan dua kebutuhan kendaraan dan teknologi mesin. Jadi kalau kendaraan yang berkecepatan biasa ya di sini berdasarkan kebutuhan kendaraan maka kemampuan RPM mesinnya rendah ya. Maka ini mesin 4 langkah dengan mekanisme katup OHP HC. Ini dipakai pada kendaraan-kendaraan ya sekitar tahun 90-an. 90 ke bawah. Nah, kendaraan-kendaraan dengan kecepatan sedang maka kemampuan RPM ya dengan mekanisme katup SOHC single overhead crankshaft single overhead crankshaft. Jadi hanya ada satu noken as atau camshaft yang mengatur ya, waktu buka dan menutupnya katup di dalam ya, mesin. Kemudian pada saat kendaraan berkecepatan tinggi, maka RPM juga tinggi. Maka di sini teknologi mesin, ya, mekanisme katup yang dipakai adalah sudah berubah, yaitu DOHC, double overhead camshaft. Jadi masing-masing katup ya dikelola baik katup masuk dan katup buang itu terpisah noken asnya. Kemudian kendaraan berkecepatan tinggi, ekonomis dan ramah lingkungan. Kemudian kemampuan RPM-nya pun juga masih tinggi. Ya, pemakaian bahan bakarnya ekonomis dan ramah lingkungan. Kemudian teknologi mesinnya sudah variable pump. Jadi udah EV ya, electronic fuel injection. Baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4 itu sudah ya, menggunakan teknologi EV ya. Kalau di mesin dieselnya adalah common rail. Baik, lanjut kita ke mekanisme katup atau valve mekanisme. Tadi udah Bapak ulas di diagram mekanisme katup ya, ada 6 derajat ya, 6 derajat posisi katup masuk terbuka, dimana pada saat kondisi seperti ini katup masuknya terbuka, maka bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder ya. Posisi piston bergerak 180 derajat, kemudian ya 40 derajat ya. Di sini posisi piston melewati titik mati bawah ya, maka ya katup intake dalam keadaan tertutup. Katup intake-nya dalam keadaan tertutup. Jadi pada saat langkah kompresi, maka yang terjadi baik katup intake dan katup exhaust itu dalam keadaan tertutup. Ya. Nah, di sini tadi 5 sampai 8 derajat sebelum piston mencapai titik mati atas ya, ya busi memberikan loncatan berhati listrik. Busi sebagai pemicu sehingga terjadi proses ledakan di dalam rongga sehingga menghasilkan gerak mekanik.
sehingga piston bergerak turun ke bawah. Ini pada langkah ekspansi, ya. Pada langkah ekspansi, ya. Kemudian ini 31 derajat, ya. 31 derajat piston sebelum titik mati bawah. Ya, ini katup buang sudah mulai terbuka. Ya, nah disinilah proses terjadinya langkah buang. Ya, sisa dari gas buah, sisa dari proses pembakaran dalam ruang bakar, sisa-sisa gas yang sudah terbakar tadi, kemudian dibuang dan keluar melalui ya kurang lebih berapa derajat di sini? 9 derajat ya. 9 derajat melewati titik mati atas. Ini katup buang sudah mulai tertutup. Tapi sebelum 9 derajat, di mana posisi 8 derajat, piston mencapai melewati titik mati atas, ini masih dalam keadaan terbuka. Begitu juga dengan katup masuk. Ini dalam keadaan terbuka. Ini istilahnya adalah dalam kondisi overlap ya. Oke, dalam keadaan seperti ini sudah ya, sudah Bapak jelaskan tadi di awal. Kemudian kita lanjut ke overhead valve. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah masuk 11 slide. Dari 11 slide yang Bapak sudah jelaskan, apakah ada kesulitan atau ada yang belum bisa kalian pahami? Kalau kalian sudah, bisa kalian lihat di sini ya. Overhead valve. Ya, kalau dilihat konstruksinya, maka komponen-komponen pendukungnya itu di sini ada sebuah rocker arm, ya, rocker arm yang menekan pegas katup dan katup. Ya, di sini rocker arm. Ya, ini ada rocker arm, baik rocker arm masuk dan buang. Kemudian di bagian atas dari rocker arm itu ada ya penyetel klep, ya, penyetel celah katup. Ya. Ini bisa direnggangkan dengan menggunakan obeng min. Bisa disetel ini, ya, dengan menggunakan obeng min. Kemudian ya, maka di bagian dalam dari silinder head di sini ada push rod, ya, batang pendorong, ya, batang pendorong, ya, untuk menekan kondisi rocker arm. Ya. Kemudian di sini ada valve lifter, pengungkitnya di sini. Ya, ini valve lifternya, sedangkan yang ini adalah camshaft-nya. Nah, si camshaft atau noken as ini kalau dilihat konstruksinya bentuknya seperti benjolan-benjolan yang oval. Ya, benjolan-benjolan oval. Ya. Nah, benjolan-benjolan ini bisa mempengaruhi ya, kondisi kedua katup yang ada di dalam ruang bakar ini bisa terbuka. Kalau bagian tonjolan ini ada persis di bagian puncak yang bersinggungan dengan valve lifter, maka gerakan pas dan rocker arm menunduk atau menekan pegas katup dan katup terbuka. SMA PGRI 20 Jakarta. Kalau keadaan cam loop ya, posisinya tidak bersinggungan ya di bagian puncak atau pada posisi yang melebar, maka keadaan katup yang ada di dalam ruang bakar ini dalam keadaan yang tertutup. Nah, di sini overhead valve ya, ya, sebagai penghubungnya adalah bisa menggunakan timing gear. Ya, timing gear penggeraknya ini adalah dari cross and call, gerakan cross and call, kemudian ya didistribusikan melalui ya roda gigi, maka di sini
ketika roda gigi drive gear menggerakkan roda gigi driven gear, maka terjadi suatu perbedaan ya, putaran ya, sehingga kedua katup terbuka. Dan secara ya dilihat dari keadaan atau kondisi dari cam loop pada open as. Ini adalah konstruksi dari overhead valve. Ciri-cirinya dia dilengkapi dengan push rod atau batang pendorong, kemudian ada valve lifter, kemudian ada rocker arm ya, sebagai penghubung atau transmisi darinya adalah menggunakan ya timing gear sebagai penggerak. Kita lanjut ke halaman 12 atau slide 12. Jadi di sini overhead valve, di sini crankshaft ya. Crankshaft yang tadi ada di bagian bawah atau crankshaft itu atau yang letaknya di bagian bawah dari blok silinder. Fungsinya adalah merubah gaya inersia dari proses pembakaran untuk kemudian dihubungkan ke transmisi daya atau roda-roda gigi melalui flywheel. Kemudian ini dari crankshaft ini kemudian ya menghubungkan ke timing gear ataupun timing chain, kemudian energinya ya, energi gerak mekanik kemudian dihubungkan ke camshaft atau open as dengan varian open as yang bervariasi, konstruksi dari cam loop-nya ya menggerakkan valve lifter dan push rod ya. Kemudian dari lifter, valve lifter dan push rod ini kemudian di situ ada rocker arm. Dari rocker arm kemudian ya, menekan bagian pegas katup dan katup. Ini adalah komponen-komponen utama dari komponen overhead valve. Lanjut ke slide 13. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, baik, kita lanjut ya ke SOHC, single overhead camshaft. Ya, kalau dilihat tadi ada sedikit perbedaan antara OHP atau OHC dengan SOHC. Ya, jadi tidak lagi dilengkapi dengan batang pendorong dan valve lifter, ya, tapi transmisi daya masih menggunakan timing chain. Ya, maka di sini gerakan dari cross ankle dihubungkan oleh cross ankle dan yang dihubungkan ke masing-masing roda atau roda penggerak, maka dihubungkan ke suatu ya, timing chain. Ya, ini drive gear dari cross ankle kemudian menggerakkan sprocket ya dari camshaft yang dimana SOHC ini adalah single overhead camshaft, berarti satu noken as atau satu poros hubungan atau camshaft dia bisa mengatur ya dua katup ya, baik katup hisap dan katup buang. Ya, di sini ya lifter push rod nggak ada sebetulnya di sini. Ya, penyetral celah katupnya juga masih ada, rocker arm ada, ya atau katupnya ada. Ya, kalau dilihat dari konstruksinya seperti ini. Ya. Kemudian lanjut ke DOHC. Ya, DOHC ya, mesin-mesin yang terbarukan sekarang hampir rata. Sepeda motor pun juga ada. Tapi sepeda motor masih SOHC. Tapi untuk mobil ya yang berdetek kan mekanisme seperti itu DOHC atau double overhead camshaft. Berarti dia punya dua noken as atau dua camshaft yang letaknya di atas kepala silinder, di mana masing-masing camshaft ini mengatur
Yang satu mengatur katup intake, yang satunya lagi mengatur katup. Kalau dilihat dari komponen yang ada di sini, ya kondisinya sama. Ya. Ketika impact mekanik yang dihasilkan dari pembakaran di dalam silinder, ya kemudian kami dipindahkan ke transisi melalui sprout dan timing belt. Dari camshaft ini kemudian dihubungkan ke masing-masing tidak dibutuhkan penyetelan, tidak dibutuhkan penyetelan biasanya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Udah, Pak. Ya, cukup ya. Oke, Pak. Ya. Iya. Kemudian, nah ini kalau dilihat ya bentuk detailnya dari konstruksi DOHC ya, double overhead camshaft. Ya di sini ada ya terdiri dari susunan 4 silinder. Jadi kalau 4 silinder itu ya, terdiri dari ya pistonnya juga 4 ya. Kemudian ada susunan dari cross anchor, kemudian di bagian atas dari kepala silinder ada 2 buah cam, ada 2 buah sprocket, dan ada 1 buah variable pipe timing controller. Ya, jadi udah ya proses aliran oli untuk mengatur ya pembukaan, waktu pembukaan dan penutupan dari masing-masing katup ini sudah diatur oleh VVT controller ya. Kemudian ada timing chain, ini ada sprocket, kemudian ada katup. Kemudian ini ada cam in, ya, camshaft intake, dan ini adalah camshaft exhaust. Seperti yang tadi Bapak bilang, karena dia DOHC, di mana satu noken AC ini mengatur timing ya buka dan menutupnya ini katup buang, ini adalah untuk mengatur buka dan menutupnya katup intake. Oke, jadi kita lanjut. Jadi mekanisme SOHC dan ya di sini dan cara kerjanya. Jadi SOHC atau single overhead camshaft yaitu mesin yang menggunakan satu camshaft atau yang biasa dikenal dengan noken as. Jadi setiap silinder terdapat satu noken as dengan 2 buah klep, yaitu klep in dan klep exhaust. Klep in di mana kita ketahui fungsinya adalah untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar, sedangkan klep X adalah sebagai ini adalah yang membuang sisa ya gas pembakaran untuk kemudian disalurkan ke media knalpot atau muffler. Ya, ini bagaimana caranya? Ya, cara kerja SOHC, di mana rantai penggerak langsung memutar camshaft sehingga cam menekan rocker arm ya loop atau cam loop yang ada di bagian noken as ini fungsinya sebagai input ya untuk menggerakkan klep in dan klep X agar membuka dan menutup sesuai dengan timing pembakaran. Nah, tipe ini komponennya disebut sebagai single overhead camshaft karena hanya menggunakan satu buah cam ya di dalam si silinder. Baik, kemudian kita lanjut ke ya untuk yang mekanisme S. Ya. Nah, ini yang DOHC ya, ini Bapak salah ya. Kalau ini adalah SOHC-nya, ini adalah DOHC. Ini DOHC. Jadi DOHC atau double overhead camshaft adalah pemakaian 2 buah camshaft atau noken as di tiap kepala si silindernya. Sehingga satu cam dengan 2 buah katup ya, baik in untuk mengatur masuknya ya bahan bakar dan udara. Ya begitu pula dengan cam ya
untuk membuang sisa gas pembakaran. Jadi cara kerjanya adalah ya jika pada sistem menggunakan overarm untuk menggerakkan klep, maka DOHC agak sedikit berbeda. Di pada sistem ini hanya satu ya, hanya satu ya. Jadi loop atau noken as yang melakukan kontak langsung terhadap batang klep. Oleh karena itu DOHC ini agak nggak perlu lagi dilakukan penyegelan pada klepnya. Baik, maupun ya DOHC di sini untuk yang SOHC gaya inersia pada sistem rocker arm pada RPM tinggi menyebabkan kesalahan saat pembukaan dan penutupan